itu kami sudah masuk. Saya mengarahkan untuk pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 2 dan eselon 3, tetapi saya nambah dengan eselon 4 dan keuangan. Jadi kami sudah aktivitas. Mungkin yang lain, kantor lain tutup, kami tetap stabil masuk kantor. Setelah kerja dari rumah sekian lama, kemudian new normal kami masuk. Kita kantor ini, kita punya, dikatakan kita punya 2 atau 3 urusan besar yang secara nomenklatur itu urusan wajib, bukan urusan pilihan. Kita urusan pemberdayaan perempuan, kita urusan perlindungan perempuan dan anak, dan juga kita urusan keluarga berencana. Jadi kalau orang melihat mungkin urusan perempuan, padahal kita tidak. Kita sasarannya itu malah majemuk. Kita sasarannya turun ke berbagai aspek. Kadang saya katakan begini, kalau kita hitung, kita lihat kita punya sasaran, kita lihat saja jumlah perempuan di Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian jumlah anak di Kabupaten Bintuni, berarti itu sebagian besar penduduk itu kita punya sasaran. Saya berusaha untuk memberi pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat dan juga stakeholder dan juga pemerintah supaya jangan melihat kita berurusan dengan perempuan, sehingga kita urusan wajib ini dari pusat itu. Sehingga kami di kantor ini kami masuk dalam klasifikasi atau tipologi kantor kita A dengan 5 eselon 3. Jadi kita masuk tipe besar sebenarnya, klasifikasi A tuh. Kita keseharian kita memang kita tidak ada pembangunan fisik pekerjaannya, tetapi kita banyak pada edukasi buat masyarakat. Kita banyak memberi pelatihan, penyuluhan untuk bagaimana bisa memahami tugas pokok kita atau hal-hal kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni. Jujur, kita punya kasus pelecehan terhadap perempuan dengan anak itu masih tinggi. Ini kita start di tahun 2001 ini dengan harus pendampingan kasus kekerasan. Sebenarnya banyak hal yang kita bukan sasarannya itu. Di sini kita harus berhadapan dengan kejaksaan, kita harus berhadapan dengan pihak kepolisian, kita harus berhadapan dengan keluarga-keluarga yang korban dan pelaku. Nah, itu memang tantangan, dan saya punya kepala bidang perlindungan perempuan, kepala bidang perlindungan anak, baru saja mendampingi kasus yang kemarin itu. Ini yang saya harap stakeholder, pemerintah, teman-teman yang lain juga bisa memahami kita punya tugas dan kalau soal keluarga berencana ini memang kita kadang masyarakat tidak memahami, juga mungkin ada teman-teman OPD lain atau stakeholder yang tidak memahami kalau kita membatasi kelahiran. Sebenarnya tidak. Kita Bintuni, Papua ini masih luas, dengan penduduk ini kita tidak membatasi. Tapi tujuan kita yaitu mensejahterakan keluarga dan juga menyiapkan sumber daya yang cerdas di kemudian hari. Dengan kita tidak membatasi tapi memberi jarak kelahiran untuk ibu-ibu, silakan melahirkan banyak-banyak, tetapi ada jarak sehingga ibu itu sehat, generasi yang keluar juga dia sehat. Itu yang terjadi. Jadi KB itu sebenarnya bukan kita membatasi kelahiran, silakan, tetapi atur jarak supaya kita menyiapkan, kita lindungi ibu juga dari risiko-risiko tinggi kalau terlalu dekat dengan
kelahiran itu. Itu mungkin kaitannya. Jadi untuk tahun 2021 kita tetap program dan kegiatan mengacu pada Renstra yang kami sudah buat. Renstra mungkin Renstra terakhir karena kepemimpinan baru akan kita mulai dengan Renstra, penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu. Sementara untuk 2021 kita tetap sasarannya kepada perempuan karena kita untuk dana otsus afirmasi perempuan dan anak itu turun ke kami di pemberdayaan perempuan. Jadi itu sasaran kami. Kita jalankan atau buat program kegiatan mengacu pada Renstra dan pagu dana alokasi dana yang diberikan kepada dinas kami. Mungkin itu yang kaitannya dengan rutinitas kantor